kita kaji apakah kalau misalnya ada yang putih-putih itu kita kaji apakah distribusi kepalanya itu bersih, tampilan fisik di kepala itu bersih. Kemudian kita lihat apakah bentuk kepalanya itu adalah makrosefali, mesosefal, dan mikrosefali. Cara mengetahuinya yaitu kita menggunakan pemeriksaan ini. Kita lakukan pengecekan. Sebenarnya ada yang lebih mudah, ini ada pemeriksaan lingkar kepala khusus bayi. Jadi dia sudah ada standar, ada yang warna hijau di sininya. Ketika yang melebihi batas normal, maka otomatis kepala bayi itu makrosefali, bentuknya besar. Kalau pada anak bentuknya lebih kecil, ukurannya lebih kecil dibanding standarnya, maka anak itu mikrosefali. Kalau misalnya lebih besar dan adanya cairan, berarti anak itu hidrosefalus. Jadi kita perhatikan, saat kita inspeksi kita perhatikan bentuk kepalanya seperti apa, apakah ada kelainan, bagaimana distribusi rambutnya, bagaimana bentuk kepalanya, apakah inspeksi, apakah ada lesi dan lain sebagainya, kita perhatikan. Jadi sambil kita pemeriksaan kepala, langsung kita lakukan pengecekan lingkar kepala untuk memastikan apakah mikrosefali maupun makrosefali. Caranya seperti ini. Jadi kita lingkarkan, kita lihat ujungnya di sebelah mana. Ininya harus di luar, yang sentinya kita lingkarkan. Kita lihat bagian sini yang paling menonjol. Kita lihat. Oke. Ibu, anak ibu, lingkar kepalanya 34 ya ibu ya, normal ya ibu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kita lihat garis terbawahnya yang mana. Ya, garis terbawahnya yang mana kita perhatikan. Nampak ya? Berarti ini 34. Oke, setelah dari kepala kita perhatikan matanya. Apakah matanya simetris, kemudian apakah konjungtivanya pucat dan lain sebagainya, apakah ada kekuningan pada bagian mata. Biasanya pada bayi baru lahir, kalau bayinya jaundice biasanya nampak pada bagian matanya, sklera pada mata biasanya kuning. Nah, kalau anak usia 8 bulan kan sudah mengenal objek. Jadi kalau misalnya kita untuk melihat memancing anak itu bisa melihat ke atas, kan kalau kita melihat konjungtiva anak kan kita harus diangkat ya, dan anak harus menghadap ke atas. Jadi kita bisa menggunakan mainan. Jadi kita arahkan mainan tersebut ke atas kepala bayi, otomatis bayi tersebut melihat ke atas dan kita tarik langsung bagian konjungtivanya. Jadi kita anjurkan sini, kita ambil, kita mainan, atau minta tolong ibunya, ibu tolong mainkan. Kemudian kita lihat langsung di bagian konjungtivanya, apakah kemerahan, apakah pucat dan lain sebagainya. Oke. Setelah pada bagian mata, kita lihat bagian hidung. Kita pada bagian hidung, apakah adanya sekret, apakah bentuknya simetris, apakah adanya benjolan, apakah ada lesi. Kemudian kita palpasi. Palpasinya di bagian di sini, di bagian luar. Jadi kita pegang, kita teraba. Apakah ketika kita raba anaknya cenderung menangis kencang, atau tidak ada respon, atau misalnya anaknya tidak merasakan nyeri. Ketika anaknya menangis kencang, otomatis ada nyeri pada bagian hidung. Kemudian kita kaji apakah ada polip, apakah ada sekret pada bagian hidungnya. Setelah pada bagian hidung, baru kita ke bagian telinga. Kita perhatikan di bagian telinganya, apakah terdapat penumpukan kotoran, apakah ada lesi, apakah ada kemerahan, apakah ada pembengkakan dan lain sebagainya. Kemudian kita raba, apakah si anak itu menangis. Kita raba, jadi kita perhatikan, bisa menggunakan, kalau tidak nampak bisa menggunakan pen light. Ya, setelah itu baru kita ke bagian area mulutnya. Kemudian kita, kalau misalnya anak usia 8 bulan kan sudah tumbuh gigi ya. Kemudian setelah tumbuh gigi kita perhatikan, kita ajak anaknya berbicara, atau misalnya kalau anak usia 8 bulan udah mulai untuk berbicara ngoceh-ngoceh kan ya, kita ajak anaknya berbicara. Jadi anaknya cenderung akan membuka mulut. Jadi disitulah kita akan melihat bagaimana distribusi dari gigi anak tersebut, apakah gigi anak sudah tumbuh sesuai dengan usianya. Misi ya dek, kita lihat giginya dulu sebentar. Jadi kita ajak ngobrol, jadi sampai anaknya tersebut kita timbang dan lain sebagainya, sampai anak tersebut adanya rangsangan dan anak tersebut membuka mulutnya atau kemudian
Kita tarik sedikit pada bagian bibirnya, kemudian kita lihat distribusinya bagian atas dan bagian bawah. Kemudian gigi anak apakah bersih dan lain sebagainya. Kemudian apakah ada putih-putih pada bagian lidah. Biasanya kalau anak itu kalau dia minum susu ya kan badannya tersisa residunya di bagian lidah si bayi tersebut. Jadi kita perhatikan apakah adanya penumpukan bekas-bekas sisa susu di dalam atau misalnya takutnya ada jamur dan sebagainya. Jadi kita lihat, setelah kita lihat dari distribusi pada bagian mulut, baru kita bagian leher. Bagian leher pastikan apakah adanya kelenjar. Jadi caranya cara memaksanya yaitu kita raba di bagian sininya. Kita raba apakah teraba kelenjar. Di sini. Jadi caranya mainan diarahkan kepada bagian bawah, otomatis si anak tersebut melihat bagian bawah. Jadi di sini adanya penekanan di sini, kemudian kita raba. Jadi anak udah cenderung melihat ke bawah, kemudian kita raba di bagian sininya. Kita raba apakah terdapat benjolan sampai kepada bagian belakang telinga, sampai kepada bagian leher di sini. Kemudian kita raba apakah toraksnya simetris, apakah ada benjolan di dekat toraksnya di sini. Kita raba. Normalnya tidak teraba. Kalau misalnya teraba, otomatis anak tersebut, bayi tersebut adanya benjolan kelenjar timus. Oke, sampai di sini baru kita masuk kepada bagian. Kita perhatikan kalau pada bagian jantung inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi. Kalau pada bagian abdomen inspeksi, auskultasi, perkusi dan palpasi. Kenapa? Karena akan mempengaruhi hasilnya terutama pada bagian abdomen. Ketika kita ketuk dulu baru kita dengarkan, pasti akan muncul bias. Contohnya pada bising usus. Kayak kita perkusi dulu, otomatis kan bising ususnya sudah pasti tidak akan sama ketika sebelum kita perkusi dan setelah kita perkusi. Jadi harus di auskultasi terlebih dahulu. Oke, kita perhatikan, kita inspeksi terlebih dahulu apakah simetris bentuk dadanya, apakah bentuknya adanya bentuk paruh burung, apakah pergerakan diafragmanya cenderung tertarik kuat. Kalau pernah melihat bayi dengan kelainan jantung atau PJB, biasanya retraksi dinding dadanya itu akan kuat, jadi sampai membentuk cekungan pada bagian diafragma. Normalnya itu tidak ada. Kemudian apakah bentuknya datar atau tidak? Normalnya itu datar. Nah, kalau misalnya ada cembung pada bagian dadanya, dicurigai adanya pembengkakan pada jantung dan adanya masalah pada area toraks dan lain sebagainya. Jadi normalnya harus bentuknya rata. Jadi kita inspeksi, bentuknya simetris, kemudian pergerakan dinding dadanya juga normal, retraksi tidak ada retraksi dinding dada, pergerakan diafragmanya juga normal. Kemudian baru kita palpasi. Kita palpasi yaitu kita lihat apakah pergerakan paruh bayi kiri dan kanan itu sama. Apakah cenderung tertinggal di sebelah kanan atau cenderung tertinggal di sebelah kiri. Jadi kita lihat, kita pegang, kan pasti teraba ya. Kalau normal itu dua-duanya tangan kita teraba langsung normal. Teraba kiri dan kanan itu turun naiknya itu sama. Namun ketika ada ketinggalan itu pasti akan teraba sebelah kiri maupun sebelah kanan. Kemudian kita palpasi, kemudian kita perhatikan apakah di pada bagian midclavikula ya, pada bagian sini. Kemudian kita raba apakah adanya denyutan. Pada bagian IC4 dan 5 akan menggunakan 4 jari. Jadi diraba apakah teraba denyut nadia. Normalnya tidak teraba. Efek pada IC yang 4 kan ke 5. Kemudian pada diraba pada bagian kiri dan kanan. Setelah kita palpasi baru kita perkusi. Kita perkusi, tapi normalnya pada bayi biasanya sangat minim untuk dilakukan perkusi karena akan menimbulkan tidak nyaman pada bayi. Namun ketika ada indikasi baru boleh kita lakukan perkusi. Perkusi, kita lihat midclaviculanya di sebelah mana. Kemudian kita lihat midclaviculanya, baru kita perkusi. Cara perkusi tahu ya. Jadi satu ini menimpa dan kita
Normalnya gimana kalau pada IC? Normalnya bunyinya timpani kah? Atau bunyinya reflex? Jadi bunyinya cenderung redup karena adanya organ di dalam. Setiap IC itu kan pasti ada organ, terutama pada area IC 3 sampai IC 5 itu kan adanya organ jantung. Jadi normalnya itu redup. Oke. Setelah kita lihat pectus cordisnya, kemudian pada IC-nya, baru kita lakukan auskultasi. Nah, biasanya kalau ini lebih kepada untuk dewasa. Kalau untuk anak-anak itu biasanya ininya lebih kecil. Pada bagian ini lebih kecil, diameternya lebih kecil. Kemudian ibu kita izin ya ibu. Kita cek apakah bunyinya kiri dan kanan itu sama, apakah bunyi jantungnya itu lubduk atau adanya bunyi tambahan. Kemudian bagaimana tarikan nafas dari anak tersebut, apakah bunyi adanya pemanjangan dari suara nafas, apakah bunyinya vesikuler, apakah bunyinya wheezing, ronki dan lain sebagainya, apakah terdapat bunyi nafas tambahan pada bayi tersebut. Jadi kita lihat, kita kaji kita dengar auskultasi dari toraksnya, kemudian pada semua lapang paru pada anak tersebut. Jadi kita kaji apakah terdapat bunyi wheezing, ronki dan lain sebagainya. Normalnya itu kan harus bunyinya vesikuler. Kemudian adanya pemanjangan bunyi itu yang normal. Oke. Setelah itu baru kita setelah pada bagian toraks, kita beralih kepada bagian perut. Kalau contohnya biasanya pada bayi-bayi yang diare atau bayi yang sudah dehidrasi, tanda-tanda yang bisa kita lihat adalah pada bagian matanya itu cekung. Jadi kita lihat ketika bayi datang, ibu, bayi saya sudah BAB 3 hari itu frekuensinya 5-6 kali sehari. Bentuknya sudah cair, sudah berlendir, tidak ada ampas. Ketika datang dengan kondisi seperti itu, kita lihat penampilan umum bayi itu seperti apa, apakah bayi tersebut masih aktif. Kita perhatikan pada matanya. Kalau pada bayi itu sangat nampak pada bagian matanya apakah cekung atau masih normal. Kalau bayinya sudah cekung di sini, otomatis bayi tersebut sudah dehidrasi. Jadi penanganan pertama yaitu penanganan manajemen cairan, kemudian baru kita kaji pada bagian kulitnya.